Ibadah Online Kingskin bersama Kakak Beli dan Kak Esther. Apa kabar semuanya hari ini? Pastinya dahsyat, luar biasa. Yes, 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 hore! Nah, adik-adik, seperti biasa sebelum kita mulai ibadah kita akan berdoa dulu ya. Angkat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga pada saat ini Tuhan kami kembali Tuhan dalam persekutuan kami bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan pimpin ibadah kami, berikan kami hikmat Tuhan, dan biar kami dapat memuji, memuliakan nama Tuhan pada hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih
suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, injak bumi. Kalau kau suka hati, injak bumi. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, injak bumi. Kalau kau suka hati, goyang tangan. Kalau kau suka hati, goyang tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, goyang tangan. Kalau kau suka hati, berputarlah. Kalau kau suka hati, berputarlah. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, berputarlah. Kalau kau suka hati, gerak semua. Kalau kau suka hati, gerak semua. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, gerak semua. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, injak bumi. Kalau kau suka hati, injak bumi. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, injak bumi. Kalau kau suka hati, goyang tangan. Kalau kau suka hati, goyang tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, goyang tangan. Kalau kau suka hati, berputarlah. Kalau kau suka hati, berputarlah. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, berputarlah. Kalau kau suka hati, gerak semua. Kalau kau suka hati, gerak semua. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, gerak semua. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang kau kasihi sakit. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, Mari kita kembali lagi ke Yudea. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan,
Sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Kata Yesus kepada Marta, Saudaramu akan bangkit. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? jawab Marta. Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya. Guru ada di sana, dan ia memanggil engkau. Mendengar itu, Maria segera bangkit, lalu pergi mendapatkan Yesus. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masykullah hatinya. Maka menangislah Yesus. Ia sangat terharu dan berkata, Di manakah dia kamu baringkan? jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, Angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. jawab Yesus, Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras. Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, Bukalah kain-kain itu, dan biarkan ia pergi. banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Jadi ini apa bunyinya? Yohanes 15 ayat bunyinya ayat 9 bunyinya seperti Bapa telah mengasihi aku demikiannya juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah dalam kasihku itu. Lanjut tidak ada. Yohanes 15 ayat 9 bunyinya seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Terima kasih. God bless you. Bye. Teman-teman, saya menghafal lalu Yohanes 15 ayat 9 bunyinya seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga
Aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Terima kasih. Yesus. Yohanes 15 ayat 9 bunyinya, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Yohanes pasal 15 ayat 9 bunyinya, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih itu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Teman-teman, kali ini saya akan menghafalkan ayat hafalan minggu lalu yang terletak di Yohanes 15 ayat 9. Bunyinya, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Amin. Oke teman-teman, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Teman-teman, saya akan menghafalkan ayat hafalan minggu lalu. Kami dalam Yohanes 15 ayat 9. Bunyinya, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihimu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Dadah, terus memberkati. Hai teman-teman, sekarang saya hafalkan minggu lalu terdapat dari Yohanes 15, Yohanes 15 ayat 9 bunyinya, seperti Bapa telah mengasihi aku, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Kakak Esther kenapa? Aku dari tadi gelisah sekali. Ya nih kakak, dari tadi belajar tapi belum ada yang masuk di pikiran kakak. Sebenarnya Kakak Esther sudah dari kapan belajarnya? Ya baru sih kakak, baru belajar hari ini, baru belajar kakak. Nah, sengaja Esther belum paham karena Esther baru belajar. Emang kakak dari kapan belajar? Oh, kalau kakak sudah 2 hari yang lalu. Ini kakak ulang lagi supaya kakak lebih mengerti. Iya, begitu Kakak Esther. Nah, Kakak Esther kalau mau belajar atau melakukan segala sesuatu, Kakak Esther harus belajar bersabar. Karena untuk pintar pasti ada prosesnya. Nah, dalam proses itu kita harus belajar bersabar. Jangan cepat-cepat. Nah, Esther kalau belajar jangan mau cepat-cepat. Esther belajar bersabar, baca baik-baik supaya Esther bisa mengerti dan Esther bisa pahami. Iya, bukan hanya pada saat belajar saja Kakak Esther kita belajar bersabar, tetapi dalam segala hal kita harus belajar menunggu dan bersabar dengan proses yang ada. Jangan terlalu mau buru-buru. Nah, contohnya mungkin adik-adik di rumah meminta sesuatu kepada orang tua. Nah, mungkin orang tua belum memberikan kepada adik-adik. Nah, adik-adik jangan marah. Nah, adik-adik harus belajar bersabar dan menunggu. Karena orang tua pasti tahu yang terbaik buat adik-adik. Nah, kalau orang tua kita saja di dunia ini tahu yang terbaik buat kita,
Apalagi Bapa kita di surga, pasti Dia memberikan yang terbaik buat kita. Oke kakak, makasih nasihatnya, jadi mengerti, belajar bersabar. Oh ya kakak, sama seperti cerita Lazarus yang dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Nah, dalam cerita itu juga pada saat Lazarus sakit, saudara-saudara Lazarus menyuruh untuk memanggil Yesus. Tetapi pada saat itu Tuhan Yesus tidak langsung datang. Iya, berarti Tuhan Yesus mau mengajarkan Maria dan Marta untuk belajar bersabar dan menunggu kedatangannya Tuhan Yesus. Nah, pada akhir Tuhan Yesus datang kepada Marta dan Maria. Mungkin saat itu Maria dan Marta berpikir Tuhan Yesus sudah terlambat, Tuhan Yesus sudah tidak bisa menolong Lazarus lagi karena Lazarus sudah meninggal. Tetapi di situ Tuhan Yesus menunjukkan kuasanya. Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah meninggal hidup kembali. Ayat hafalan kita minggu ini terdapat di Mazmur pasal 33 ayat 20. bunyinya, jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong kita dan perisai kita. Jangan lupa dihafal dan kirim di Nomor di bawah ini. paling lambat Hari Kamis. Oke adik-adik, ibadah kita sudah selesai, tapi pastinya kita tak lupa untuk berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan, mengajarkan kami untuk kami menjadi anak-anak yang sabar, untuk kami menjadi anak-anak yang lebih bersabar lagi Tuhan dalam segala hal. Tolong kami Tuhan, biarlah kami sebagai anak-anak-Mu kami hidup takut akan Engkau dan mengasihi Engkau Tuhan. Biarlah kami menjadi anak-anak yang dengar-dengaran sama orang tua dan terutama Tuhan hidup takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, adik-adik di rumah, bahkan papa mama juga berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan.